fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman itu tidak kafir, artinya tidak mengajarkan sihir. Tapi setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kalian, sebab itu kalian jangan kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, maksudnya malaikat itu, apa yang dengan sihir itu mereka mendapatkan mampu mencerai-beraikan di antara seorang suami dan juga istri. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 102 ini hendak menjelaskan kepada kita tentang sejarah asal muasal ilmu sihir. Sebagian para ulama ketika membahas kisah Harut dan Marut ini, terjadi silang pendapat. Sebenarnya kalimat malakaini, dua malaikat itu siapa di sini? Apakah malakaini, dua malaikat di sini maksudnya betul-betul malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang dimaksud malaikat, dua malaikat di sini artinya malaikat di sini artinya manusia yang namanya Harut dan Marut? Baik, di sini kita akan jelaskan sedikit tentang sejarah Harut dan Marut di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di negeri Babil itu, maksudnya Babilonia, tepatnya di negeri Irak. Ini bisa dimatikan kan kipas? Dingin sekali. Jadi kita tahu bahwa di negeri Babil kala itu tersebar banyak sihir. Banyak sekali sihir yang menyebar di negeri Babil itu. Hampir-hampir negeri Babil itu dipenuhi oleh tukang-tukang sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Allah Sulaiman untuk memberantas tukang-tukang sihir. Menurut ahli tafsir, Sulaiman itu punya menteri namanya Asif ibn Barkhiyah. Dialah diperintahkan Sulaiman untuk mengumpulkan seluruh buku-buku tukang sihir. Siapapun yang tidak memberikan buku dari tukang-tukang sihir, bunuh dia. Sehingga tidak ada yang berani. Semua tukang sihir satu negeri Babil itu, mereka menyerahkan seluruh buku-buku sihirnya kepada Asif ibn Barkhiyah. Akhirnya kemudian Nabi Allah Sulaiman memerintahkan untuk meletakkan di sebuah sunduk, di sebuah kotak besar,
Kemudian kitab sihir itu diletakkan di bawah singgasana Sulaiman. Di sila Nabi Allah Sulaiman kemudian mengatakan kepada manusia, siapapun yang mengambil buku-buku sihir ini setelah ku simpan di bawah singgasanaku dan dia termasuk manusia, ku bunuh dia. Tetapi kalau dia dari kalangan jin, maka ku pastikan dia terbakar. Maka sejak Nabi Allah Sulaiman yang merupakan raja sekaligus nabi kedua dari Bani Israel setelah ayahnya Daud, tidak ada yang berani untuk mendekati kota itu. Sehingga semasa kerajaan Sulaiman tidak ada orang yang berani mempraktikkan sihir. Tidak ada sama sekali. Artinya Sulaiman berhasil memberantas perdukunan dan tukang-tukang sihir di zamannya. Masalahnya, setelah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian generasi-generasi terbaik juga di bawah Sulaiman sudah meninggal dunia, sehingga manusia jauh dari nabinya. Mulailah sedikit demi sedikit mereka kufur. Lah saat mereka kufur itulah kemudian iblis datang menjelma manusia, kemudian membuat fitnah di tengah-tengah manusia dan mengatakan, tahukah kalian sesungguhnya kenapa Nabi Sulaiman bisa menundukkan berbagai macam makhluk Allah, manusianya, hewannya, jinnya, awannya, anginnya, dan begitu seterusnya? Sesungguhnya karena dia punya ilmu, dan ilmu Sulaiman itu ada di bawah singgasananya. Akhirnya kemudian iblis pun menyuruh manusia untuk mengambilnya, karena kalau dia mengambil sendiri pasti terbakar. Karena itulah janji Sulaiman, siapapun yang mengambil dari kalangan jin maka diterbakar. Maka iblis tidak berani untuk mengambilnya, makanya menyuruh orang untuk mengambilnya. Setelah kemudian diambillah buku sihir di bawah singgasana Sulaiman itu, akhirnya tersebarlah sihir kembali di negeri Babil ini, karena buku-buku sihirnya sudah diambil dan dipelajari, kemudian disebar, dan banyak orang-orang Yahudi mempelajari sihir. Akhirnya mereka lah yang pertama mengasas ilmu sihir, orang-orang Yahudi sampai hari ini. Bahkan di zaman Nabi SAW sendiri yang menyihir Rasul siapa? Yahudi, Labid ibn A'sam dan keluarganya. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini? Ada dua asbab nuzul yang disebutkan para ulama kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Baqarah ayat 102 ini. Asbab nuzul yang pertama, sebab turunnya ayat yang ini yang pertama adalah ketika orang-orang Yahudi Madinah mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam tukang sihir, karena Nabi SAW mengatakan Sulaiman itu seorang nabi, sehingga ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka mengatakan Sulaiman itu bukan nabi tapi tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Baqarah 102 untuk membantah pernyataan orang Yahudi bahwa Sulaiman itu tidak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafar. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Artinya Sulaiman tidak pernah kafir mengajarkan sihir, tapi setan-setanlah yang kafir. Artinya setan-setanlah yang mengajarkan sihir. Sehingga turunnya surah Al-Baqarah 102 ini membantah keyakinan orang Yahudi yang mengatakan Sulaiman itu mengajarkan sihir. Ini satu pendapat.
Pendapat yang kedua, mereka bertanya-tanya kepada Nabi SAW soal sihir, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan soal apakah hakikat sihir menurut Islam, menurut Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak bisa menjawab, karena tidak mungkin Nabi SAW menjawab dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi SAW harus menunggu wahyu. Maka setelah lama banyak pertanyaan soal hakikat sihir ini, makanya turunlah Al-Baqarah 102 ini menjelaskan hakikat sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman tidak kafir, artinya tidak mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, setan-setanlah yang kafir, setan-setanlah yang mengajarkan sihir itu. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka setan-setan itulah yang mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kalimat ma di sini ada dua penafsiran, bisa diartikan nafiyah, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Ada juga mengartikan dengan ma di sini ma mausul, artinya allazi, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada manusia soal sihir itu, kecuali keduanya akan mengatakan, kami ini cobaan bagi kalian, fala takfur, janganlah kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma, tetapi mereka tetap mempelajari dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang bisa memisahkan seseorang dari pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka membawa madarat dari sihir-sihir kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mengajarkan apa yang memadaratkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa laqad alim, dan sungguh mereka sudah tahu. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, siapa yang menjual beli agama mereka dengan sihir, maka tidak ada di akhirat sedikit pun bagian bagi mereka. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, sungguh amat buruk jual beli mereka dengan sihir tersebut kalau seandainya mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengatakan bahwa siapa sebenarnya Harut dan Marut di sini? Apakah Harut dan Marut itu adalah malaikat, ataukah Harut dan Marut itu manusia? Ini yang menjadi kemudian polemik di antara para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik Arab, mereka menuduh Nabi SAW itu tukang sihir, karena semua para nabi itu terkadang mereka dituduh sebagai tukang sihir. Kemudian mereka menuduh bahwa Jibril dan Mikail itulah yang mengajarkan sihir kepada Nabi SAW. Akhirnya kemudian mereka pun menuduh bahwa Rasul tukang sihir, dan yang mengajarkan sihirnya adalah Jibril dan Mikail. Makanya tadi saya sudah katakan, kalimat wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, ma di sini artinya nafiyah. Jadi artinya kalau diartikan nafiyah berarti wa ma unzila 'alal malakaini, dan tidaklah diturunkan kepada dua
malaikat di Babil. Artinya tidaklah dua malaikat Jibril dan Mikail itu turun kepada Rasul mengajarkan sihir, bukan. Itu kalau diartikan di sini ma nafiyah. Tetapi kalau diartikan di sini adalah mausul, artinya alladzi, maknanya ma di sini alladzi, apa-apa yang diturunkan kepada para malaikat, kepada dua malaikat di Babylon namanya Harut dan Marut. Berarti memang yang mengajarkan sihir kepada manusia adalah Harut dan Marut. Artinya secara zahir ayat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada penduduk Babil itu dua malaikat namanya Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, tidak ada malaikat yang turun. Lalu siapa Harut dan Marut? Manusia. Berarti kalau dinafikan di situ artinya tidak ada satupun malaikat yang turun dari langit ke bumi untuk mengajarkan sihir. Berarti siapa Harut dan Marut? Berarti keduanya manusia, bukan malaikat. Tapi kalau ma di sini diartikan mausul, berarti betul-betul bahwa yang turun adalah dua malaikat namanya Harut dan Marut mengajarkan sihir. Lalu mana yang benar? Harut dan Marut ini malaikat ataukah dia manusia? Bahkan ada yang sampai mentafsirkan para ulama bahwa Harut dan Marut itu jin gitu. Baik, zahir ayat bahwa kalimat wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut dan Marut, secara zahir ayat berarti Harut dan Marut di sini artinya dua malaikat, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Shalih Fauzan. Saya dengar di YouTube beliau merojehkan bahwa Harut dan Marut itu adalah dua malaikat. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat, pertanyaannya, untuk mengajarkan sihir? Sebagian ulama mengatakan karena ketika itu negeri Babil penuh dengan sihir, penuh dengan sihir, sehingga tidak bisa dibedakan mana sihir, mana wahyu, mana nabi, mana tukang sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan dua malaikat Harut dan Marut ini untuk membedakan mana sihir, mana bukan sihir, mana wahyu, mana sihir, mana nabi, mana tukang sihir. Dibedakanlah, inilah sihir. Maka Harut dan Marut mengajarkan sihir, tetapi bukan untuk kesesatan, tidak, untuk menguji manusia saja. Apakah manusia mau mempelajari sehingga tersesat, ataukah mereka berhenti dan tidak mau mempelajari sehingga dapat hidayah? Makanya Harut dan Marut ketika hendak mengajarkan sihir selalu mengatakan fala takfur, jangan kalian kufur, ini sihir masalahnya. Sehingga ada sebagian orang-orang Yahudi yang mereka masih berpegang teguh dengan syariat, mereka tidak mau belajar karena tahu ini adalah kekufuran. Tetapi ada juga sebagian Yahudi akhirnya mereka pun terkalahkan imannya, akhirnya mempelajari sihir kepada Harut dan Marut dan membiasakan, akhirnya jadi tukang sihir. Ini bagi yang berpendapat bahwa Harut dan Marut itu adalah dua malaikat, jadi diturunkan untuk ibtila, menguji keimanan manusia. Sama seperti orang Arab mengatakan araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fa waqa'a fi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk kuamalkan, tapi aku mempelajari keburukan itu supaya bisa mudah ditinggalkan. Karena orang yang tidak mengenal mana baik mana buruk pasti terjerumus pada keduanya. Jadi orang-orang yang mempelajari sihir kepada Harut dan Marut itu supaya bisa membedakan ini sihir, ini wahyu, ya, supaya bisa membedakan, oh ini sihir, ini enggak benar, saya tinggalkan. Sehingga ketika tahu hakikat sihir, saya mudah untuk meninggalkannya. Sebab kalau tidak tahu hakikat sihir dengan wahyu, boleh jadi tertukar-tukar, ini wahyu, ini sihir kan. Jadi tujuannya adalah ibtilah, hanya untuk menguji manusia saja. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa Harut dan Marut ini manusia.
Jadi Harut dan Marut adalah manusia, dan ini adalah pendapat ulama muhakkikun seperti yang dikomentari oleh Al-Qasimi. Beliau mengatakan, walladzi dhahaba ilaihi al-muhakkikuna anna Harut wa Marut kana rajulaini mutadhahiraini bis-salahi wat taqwa fi babi. Pendapat yang kuat menurut para ulama ahli tahqiq, Harut dan Marut adalah dua orang yang menunjukkan kesolehan dan ketakwaan yang berada di negeri Babylon. Alasannya apa? Mustahil malaikat mengajarkan sihir. Malaikat itu tugasnya menurunkan wahyu, bukan mengajarkan sihir. Tugas malaikat itu turun ke bumi membawa wahyu, Jibril dan Mikail kan itu, bukan mengajarkan sihir. Sehingga tidak mungkin malaikat mengajarkan sihir, apalagi malaikat itu disifati dengan ibadun mukramun, hamba Allah yang mulia. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apapun yang Allah perintahkan. Mustahil dia mengajarkan sihir. Sehingga pendapat para ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah manusia. Terlepas dari dua pendapat ini, apakah Harut dan Marut adalah manusia ataukah Harut dan Marut adalah dua malaikat, tetapi keduanya ketika mengajarkan sihir mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Saya ini fitnah bagi kalian, jangan kufur. Ya. Artinya baik yang mengajarkan Harut dan Marut dan keduanya manusia, atau Harut dan Marut dan keduanya malaikat yang diutus Allah atas perintah Allah, tetap keduanya mengatakan apa? Saya ini fitnah bagi kalian, jangan kufur kalau kalian mempelajari sihir. Sihir ini hanya untuk membedakan mana wahyu, mana bukan wahyu, mana nabi, mana tukang sihir. Hanya itu saja, tidak boleh lebih daripada itu. Adapun kemudian kisah-kisah Israiliyat yang masyhur dalam kitab-kitab tafsir, bahkan ada juga sebagian para ulama yang mengatakan kisatun makbulah, bahwa kisah ini bisa diterima, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, karena riwayat ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Walaupun sebagian besar para ulama mengatakan kisah ini batil karena berasal dari kisah-kisah Israiliyat, tapi ada sebagian ulama yang menerima kisah ini. Salah satunya siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan kisatun makbulah, kisah yang diterima. Jadi ketika malaikat dari langit memandang ke bumi, apa yang dikhawatirkan sebelum menciptakan Adam alaihi salam oleh malaikat itu, bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan merusak di bumi itu, menjadi sebuah kenyataan. Jadi malaikat melihat ke bumi itu, macam-macam kerusakan manusia di bumi itu, yang berzina, yang minum khamar, yang membunuh, yang syirik, yang bid'ah, macam-macam. Sehingga kemudian para malaikat ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengatakan, ya Rabb, sekiranya kami yang turun ke bumi tidak adalah maksiat di bumi itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sama saja kalian kalau diberikan nafsu seperti manusia, sama juga akan seperti manusia. Tapi malaikat mengatakan, oh kami tidak berbeda dengan manusia. Kata Allah mengatakan, kalau gitu pilihlah malaikat terbaik di antara kalian. Akhirnya kemudian mereka pun memilih, terpilihlah Harut dan Marut. Akhirnya Allah masukkan hawa nafsu ke dalam jiwa Harut dan Marut itu, sama dengan manusia punya syahwat. Akhirnya turunlah ke bumi, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala uji Harut dan Marut ini berjumpa dengan wanita cantik, fitrah. Kalau sudah punya hawa nafsu, suka dengan perempuan. Akhirnya kemudian dia mendekati perempuan itu, menggodanya dan mengajak berzina dengan perempuan ini. Naudzubillah. Tetapi kemudian perempuan ini tidak mau diajak berzina, karena terus digoda, akhirnya wanita ini memberi syarat, boleh kau berzina dengan aku, tapi syaratnya satu, kau harus menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, tak maulah saya ini malaikat, masa saya menyekutukan Allah, yang lain saja. Akhirnya kemudian wanita ini mengatakan, baik, kalau kau tak mau melakukan penyekutuan dengan Allah, melakukan kesyirikan, bunuhlah satu jiwa untukku.
Nanti apa yang kalian minta aku akan penuhi. Kata malaikat, tidak mungkin aku membunuh jiwa. Aku ini malaikat. Cari yang lain yang lebih ringan dari itu. Akhirnya disediakan minuman khamar. Kalau gitu, minumlah ini khamar. Pikir malaikat, syirik berat, bunuh orang berat. Ini minum khamar ringan aja nih. Akhirnya mabuk larut dan marut ini. Ketika dia mabuk, akhirnya kemudian dia membunuh orang. Kemudian setelah membunuh orang, dia berzina dengan wanita tersebut. Ya, akhirnya gandalah dosa mereka. Sudah mabuk, membunuh, berzina. Ketika kemudian dia sadar, nyesek. Akhirnya dia ingin terbang lagi ke langit. Tapi Allah memberikan syarat, boleh kau tinggal di langit, tetapi engkau akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan pernah keluar lagi dari neraka katanya. Atau kau tetap di bumi sampai aku azab dengan waktu yang ditentukan, sampai selesai azabmu di bumi, kemudian kami akan angkat ke langit. Akhirnya Harut dan Marut memilih diazab di bumi, kemudian digantung di sumur Barhut di Yaman, di Hadral Maut. Kemudian sebelum diazab di dua malaikat ini, wanita tadi datang kepada dua malaikat ini dan mengatakan, tolong ajarkan kepadaku Ismul A'zam biar aku bisa terbang ke langit. Akhirnya dua malaikat mengajarkan Ismul A'zam, dibacalah oleh wanita yang cantik ini, kemudian dia pun bisa terbang sampai ke langit. Allah robah menjadi bintang Zuhrah di langit. Itu sejarah bintang. Ini kisah batil, walaupun memang banyak tersebar di kitab-kitab tafsir. Karena kisah Israiliyat mustahil malaikat berzina, ya. Masa malaikat mabuk gitu, malaikat berzina, malaikat bunuh orang? Enggak ada. Malaikat itu ibadun mukramun. Ya. Allah yang mengatakan, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Mereka kiram, mereka makhluk yang mulia. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka tidak mungkin maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kisah ini kisah batil. Makanya kita tidak mungkin kemudian bersandarkan kepada kisah batil ini. Walaupun kita katakan Harut dan Marut ini keduanya malaikat, sebagaimana dikuatkan oleh Syekh bin Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, dan Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya, tidak mungkin dua malaikat ini melakukan seperti yang dikisahkan dalam kisah Israiliyat itu. Maka kita hanya memahami zahir ayat bahwa sekalipun yang kuat umpamanya Harut dan Marut adalah dua malaikat, berarti Harut dan Marut ini diturunkan atas izin Allah. Allah yang izinkan untuk mengajarkan sir, Allah yang izinkan. Untuk apa? Ibtila, menguji keimanan orang. Seperti iblis, kenapa Allah ciptakan? Untuk menguji manusia. Iblis itu kenapa diciptakan? Kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada iblis, tidak ada surga, tidak ada neraka. Maka dua malaikat ini pun diturunkan untuk menguji manusia, mana yang tetap bertahan dengan keimanannya, mana yang kufur. Akhirnya Allah turunkan Harut dan Marut, kemudian mengajarkan sihir kepada manusia. Tetapi Harut dan Marut sudah mewanti-wanti, innama nahnu fitnatun fala takfur. Saya ini fitnah saja bagi kalian, cobaan bagi kalian, tapi ingat jangan kufur. Tetapi ada sebagian orang yang ketika dinasihati oleh Harut dan Marut, mereka tidak mau belajar. Mereka tetap berpegang kepada Taurat. Tetapi orang-orang yang mulai kemudian belajar sihir kepada Harut dan Marut, mulailah mereka mencampakkan kitab Taurat. Mereka tidak lagi mengikuti isi daripada kitab Taurat dan beralih kepada ilmu sihir. Kemudian mereka yumaris, membiasakan ilmu yang diajarkan Harut dan Marut itu, belum lagi sihir yang diajarkan oleh siapa? Oleh iblis. Jadilah kemudian di Babil negeri sihir. Karena setiap orang yang datang kepada Harut dan Marut kemudian ingin belajar sihir, maka Harut dan Marut akan mengarahkan ke sebuah tempat, berjumpalah dengan si fulan, padahal syaitan gitu ya. Belajarlah sihir di sana. Akhirnya tersebarlah sihir di negeri Babylon. Itulah sejarah kenapa kemudian sihir ramai dipelajari orang-orang Yahudi, dan orang yang paling banyak mempraktekkan sihir sampai hari ini adalah orang-orang Yahudi. Kita ini orang-orang Islam hanya mengadopsi dari mereka.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang perlu diingat bahwa sihir itu tidaklah berpengaruh kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La yuflihu sahir haitsu ata. Tidak akan beruntung tukang sihir itu dimanapun mereka berada. Artinya bahwa sihir itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam Al-Baqarah 102 ini menyebutkan ada dua jenis sihir yang dari dulu sampai sekarang dipraktikkan manusia. Jenis sihir itu banyak. Ya, macam-macam sihir itu, ada yang bisa membunuh orang, ada yang bisa membuat sakit bertahun sehingga tidak bisa bangun dan tidak normal hidupnya, ini dibangkrutkan usahanya, macam-macam. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dua perkara yang sejak zaman dulu sampai sekarang sihir ini masih berlaku. Apa itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka mempelajari sihir dari syaitan dan Harut dan Marut itu, apa-apa yang bisa memisahkan seseorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Dari sini kata para ulama ada jenis sihir, yang pertama disebut as-sarfu, yang kedua disebut al-atfu. Apa? As-sarfu dan al-atfu. Apa sarfu dan apa al-atfu itu? As-sarfu itu artinya memalingkan. Jadi suami benci kepada istri atau sebaliknya. Seperti umpamanya suami memandang istrinya bukan seperti pandangan suami kepada istri. Jadi pandang istri itu kayak nengok setan gitu ya. Dan saya pernah melihat yang seperti ini gitu ya. Ada orang yang mandang istrinya itu ketakutan. Entah kayak lihat apa, kayak lihat setan di muka istrinya. Takut dia nengok istrinya sehingga benci sama istrinya. Ya. Atau sebaliknya gitu, istri mandang suami itu tidak suka. Itu disebut as-sarfu namanya. Adapun al-atfu, itu namanya dalam bahasa kita ilmu pelet. Ya, melekatkan hubungan suami istri. Jadi istri ini datang ke dukun dan mengatakan, "Pak dukun, tolong jangan sampai suami saya ini selingkuh. Jangan sampai dia punya orang kedua, ketiga, keempat, apalagi ke-10. Buat dia nempel dengan saya kayak perangkok." Maka si dukun ini akhirnya berkomat kami supaya suaminya lengket dengan istrinya. Suaminya pula datang ke dukun lain lebih kuat. "Pak dukun, buatlah istri saya itu benci sama saya," katanya, "karena saya mau kawin lagi." Berperanglah dua dukun ini. Itu disebut as-sarfu wal atfu. Ini yang paling banyak di masyarakat, sihir yang seperti ini. Makanya kita lihat dalam dunia malam, ya, yang sering kita baca di media-media, biasanya para perempuan remang-remang, nggak jelas gitu ya. Mereka datang ke dukun-dukun supaya bisa laris, dikasihnya susuk, ya, kemudian ditempelkan di kepalanya biar nampak usianya 60 tahun kayak 40 tahun gitu ya. Dari belakang kayak gadis, pas nengok nenek-nenek gitu. Ya, begitulah mereka melakukan sihir yang seperti ini, namanya as-sarf wal atfu, dan itu paling banyak di masyarakat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala contohkan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Tetapi Allah tegaskan wa ma hum bigharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ingat, sihir tidak akan berfungsi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun satu dunia tukang-tukang sihir ngancam antum, saya sihir kalian, saya sihir kamu, kalau Allah tidak izinkan sihir itu jatuh, tidak mungkin antum terkena sihir. Anggaplah satu dunia atau satu dukun Batam ini kompak gitu kan, ngancam antum, saya sihir besok kamu biar kamu mati gitu. Tapi antum yakin dengan Allah Azza wa Jalla bahwa sihir tidak mungkin terkena antum kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi. Karena Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi,
kalau seandainya satu dunia manusia dan jinnya berkumpul untuk mencelakakan kamu, kata Rasulullah, lam yadhurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak, maka tidak akan mendatangkan madarat secuil pun kecuali memang madarat ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kalau sudah dicatat mau diapakan lagi? Terkena sihir seperti Nabi SAW pun terkena sihir. Tapi kalau tidak dicatat, walaupun satu dunia manusia dan jin yang menyihir antum, kalau tidak izinkan, tidak akan diizinkan terkena antum, karena semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian para ulama ketika menceritakan bahwa sihir itu akan mudah terkena kepada orang yang disihir kalau dilihat dari 3 jalur. Pertama, tukang sihirnya. Yang kedua, jin jahat yang dimintai untuk menyihirnya. Yang ketiga, orang yang akan disihirnya. Kalau seandainya tukang sihirnya memang berazam, punya tekad untuk menyihir orang, dia memang sudah ada niat jahat, punya tekad yang kuat ingin menyihir orang. Kemudian yang kedua, jinnya yang membantunya semangat untuk membantu sihirnya terlaksana, dan itu dengan cara saling menguntungkan antara tukang sihir dan jin jahat yang akan dijadikan pesuruhannya. Semakin kufur dia tukang sihir ini, semakin kuat bantuan syaitan. Kemudian yang ketiga, orang yang disihirnya. Boleh jadi mungkin dia jarang berzikir, jarang sholat, jarang takarrub dan beribadah kepada Allah. Maka kalau 3 perkara terlaksana, pasti orang ini mudah terkena sihir. Tapi kalau seandainya tukang sihirnya sudah kuat ingin nyihir, kemudian jinnya sudah semangat, tapi yang akan disihirnya ini kuat pula ibadahnya, terkadang meleset sihir itu. Karena ada sebuah kisah yang disebutkan para ulama. Jadi ada seorang wanita muslimah taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dihasadi tetangganya. Akhirnya kemudian tetangganya ini datang ke dukun yang pertama supaya disihir wanita itu. Akhirnya kata dukun yang pertama, kasih waktu beberapa hari. Setelah beberapa hari dipanggil dan mengatakan, kata dukun ini, saya tidak sanggup. Sebaiknya kau datang kepada kakak kelas saya, itu dukun canggih itu. Datang dia ke dukun yang lainnya. Kata dukun yang lainnya, tunggu, berikan waktu beberapa hari. Setelah beberapa hari dipanggil, aku tidak sanggup, kata. Sebaiknya kau datang, ini sudah paling akbar sahir ini. Memang ini paling besar tukang sihir, datang kepada dia. Akhirnya kemudian datang ke tukang sihir yang ketiga, yang bekerja sama dengan jin al-marid, jin yang paling jahat, yang kalau Ramadan diikat, maradatus syayatin. Rupanya jin marid pun diutus oleh dukun yang paling akbar ini tidak sanggup menyihir wanita itu. Akhirnya kemudian dia pun angkat tangan dan mengatakan kepada orang yang nyuruh sihir, walaupun kau bayar berapapun kepadaku, aku tidak sanggup menyihirnya. Jadi orang ini ngomong, kenapa kau tidak bisa sihir dia? Demi Allah, katanya, aku dapat informasi bahwa wanita itu setiap malam membaca surah Al-Baqarah. Setiap malam wanita itu membaca surah Al-Baqarah, sehingga dia tidak bisa disihir. Dan sini para ulama bahwa akbar surah, surat yang paling besar sebagai penangkal sihir, ada surah Al-Baqarah. Kalau antum setiap malam menghatamkan surah Al-Baqarah, maka antum akan terhindar dari sihir. Ya, ini cerita Syekh, ya, bahwa akbar sahir, sampai sihir yang tukang sihir yang paling besar gitu ya, mau menyihir wanita itu tidak bisa. Rupanya alasannya karena wanita itu setiap malam menghatamkan Al-Baqarah, sehingga tidak mempan disihir. Jadi penting seseorang itu membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, persis seperti sabda Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan akan lari. Setan akan lari. Artinya setan yang datang akan menyihir pun ketakutan dan lari, dan tidak akan terkena sihir. Apalagi dalam Al-Baqarah itu ada surah atau ada ayat kursi yang merupakan a'zamul ayati fil Quran, seagung-agungnya ayat dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat ini juga 102 Al-Baqarah ini kita ambil petik pelajaran bahaya sihir ada 2. Pertama, bahwa sihir itu kekafiran. Sihir itu
bisa mengantarkan kepada kekafiran. Makanya ayat di awal Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafar. Sulaiman tidak kafir, artinya tidak mengajarkan sihir. Kenapa Allah membahasakan dengan tidak kafir? Berarti orang yang belajar sihir bisa kafir. Siapapun yang mempelajari sihir pasti dia kafir. Karena umumnya tukang-tukang sihir itu ketika mempelajari sihir, hakikatnya dia sedang bekerja sama dengan syaitan. Dan sudah ma'ruf, kita membaca kisah-kisah dukun-dukun yang tobat, ya, yang kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Rasulnya. Mereka membuka praktek perdukunan yang selama ini mereka lakukan. Apa yang mereka katakan? Rupanya tukang-tukang sihir itu terbiasa mereka menghinakan Al-Quran, menulis ayat Quran dengan darah haid, terkadang mengencingi Al-Quran, terkadang berak di atas Quran, terkadang Al-Quran ditumpuk-tumpukan di toilet hanya untuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kekufuran, diinjaknya Quran. Seperti ma'ruf di negeri kita kan ada buku namanya hitam putih. Bukunya hitam putih, dukun hitam, dukun putih. Katanya di daerah Jawa Tengah itu ada zahirnya kiai, banyaklah pejabat datang ke dia. Pokoknya setiap pejabat datang ke dia itu kebanyakan berhasil, walaupun ada yang gagal, tapi kebanyakan berhasil. Yang ingin nyalon ini kepilih, nyalon itu kepilih, bertahan di sini kepilih, dan begitu seterusnya. Jadi akhirnya Allah takdirkan wafatlah sang kiai yang dohirnya kiai. Rupanya selama ini dia punya tempat khusus yang orang tidak bisa masuk di situ. Jangankan lagi santri, keluarganya tidak boleh masuk ke ruangan khusus di padepokannya, di pesantrennya. Ketika dia sudah meninggal, cobalah kemudian santri-santrinya, keluarganya ingin tahu itu ruangan apa sebenarnya. Didobrak akhirnya. Rupanya isinya Quran semuanya. Lah Quran itu adalah mahar setiap orang yang datang ke Pak Kiai ini. Jadi Pak Kiai ini minta mahar Quran harus cetakan Saudi. Kalau cetakan Indonesia nggak mau dia, harus cetakan Saudi. Itu maharnya datang ke dia. Rupanya setiap orang yang datang ke dia minta Al-Quran cetakan Saudi, rupanya disimpan di situ. Di situ itu rupanya tempat kencing dia, berak dia, toilet dia. Jadi ada yang diduduki, ada yang dikencing, ada yang diberaki. Alhamdulillah. Coba bayangkan. Dan itu ada negeri kita, ya. Dan inilah hakikat kekufuran tukang sihir. Karena apabila mereka melakukan sihir, pasti mereka akan melakukan kekufuran sebagai bentuk penghambaan mereka kepada syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, sihir itu merusak agama. Karena orang yang belajar sihir pasti rusak agamanya, karena jatuh kepada perbuatan syirik yang Nabi SAW mengatakan istanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan kalian. Salah satunya apa? Sihir, ya, kesyirikan dan juga sihir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.